Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kemahiran Non-Litigasi yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul negosiasi, yang beranggotakan Ana Maila Aryani, NIM 1219099, Uswatun Hasanah 1219100, Maulida Azahra Putri 1219101, dan saya sendiri Nurul Faiko Rusdiana 1219103. Saya akan menjelaskan poin yang A, pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut dengan negosiator. B. Prinsip-prinsip negosiasi. Menurut Sarjono menyatakan prinsip negosiasi terdiri atas 1. Transparansi artinya kejujuran, 2. Akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan, 3. Keadilan. Yang dimaksud keadilan yaitu pembagian porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Hal ini bertujuan untuk membina hubungan baik dengan partner. C. Lingkup sengketa yang diselesaikan dengan negosiasi. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak beritikat baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik. Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa di bidang bisnis tercapai penyelesaian melalui cara ini. Penyelesaian tidak win-loss atau memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, tetapi win-win, mencapai kesepakatan yang menyatukan kepentingan masing-masing. Karena itu, penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak. Kelebihan dan kekurangan negosiasi. Kelebihan negosiasi: tidak melibatkan orang lain, bebas dalam menentukan kesepakatan, pihak dapat memantau sendiri proses penyelesaiannya, menghindari perhatian publik, win-win solution, tidak dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa. Kekurangan negosiasi: tidak menjamin fakta-fakta ditetapkan dengan objektif, tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu, dapat gagal ketika salah satu pihak dalam posisi yang lemah. Selanjutnya yaitu proses dan tahapan negosiasi. Proses negosiasi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Persiapan dan perencanaan. Negosiasi yang baik tentunya memerlukan proses persiapan dan perencanaan yang matang, dengan terlebih dahulu melakukan background check terhadap apa yang akan dinegosiasikan dan dengan siapa kita akan melakukan proses negosiasi. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan pokok. Setelah proses persiapan dan perencanaan dilakukan, selanjutnya yang perlu ditetapkan adalah mendefinisikan aturan-aturan pokok atau pedoman apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam negosiasi. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Dalam proses ini, para pihak yang melakukan negosiasi akan melakukan penjelasan atau klarifi terhadap maksud dan tujuan masing-masing pihak. Yang keempat, penawaran dan pemecahan masalah. Proses inilah merupakan proses paling esensial dan paling penting dalam melakukan negosiasi. Pada proses ini, kita melakukan proses give and take untuk membuat sebuah konsensi dan menemukan kesepahaman. Yang kelima, menutup negosiasi dan implementasi. Proses negosiasi dapat ditutup dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Sedangkan pendekatan non-formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabat tangan
semata. Selanjutnya yaitu tahapan negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi 4 tahap semata. Selanjutnya yaitu tahapan negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahapan persiapan. A. Persiapan sebagai kunci keberhasilan. B. Mengenal lawan. C. Usahakan berpikir dengan cara berpikir lawan dan seolah-olah kepentingan lawan sama dengan kepentingan Anda. D. Sebaiknya persiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan dan ajukan dalam bahasa yang jelas dan jangan sekali-kali memojokkan atau menyerang pihak lawan. E. Memahami kepentingan kita dan kepentingan lawan. F. Identifikasi masalahnya. Apakah masalah tersebut menjadi masalah bersama? G. Menyiapkan agenda, logistik, ruangan, dan konsumsi. Menyiapkan tim dan strategi. I. Menentukan BTNA. Yang kedua itu ada tahap orientasi dan mengatur posisi. A. Bertukar informasi. B. Saling menjelaskan permasalahan dan kebutuhan. C. Mengajukan tawaran awal. 3. Tahap pemberian konsensi atau tawar-menawar. A. Para pihak saling menyampaikan tawarannya, menjelaskan alasannya, dan membujuk pihak lain untuk menerimanya. B. Dapat menawarkan konsensi, tapi pastikan kita memperoleh sesuatu sebagai imbalannya. C. Mencoba memahami pemikiran pihak lawan dan mengidentifikasi kebutuhan bersama. E. Mengembangkan dan mendiskusikan opsi-opsi penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu tahapan penutupan. Tahapan penutupan ada 2 yaitu A. Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan kriteria objektif. B. Kesepakatan hanya menguntungkan bila tidak ada lagi opsi lain yang lebih baik. Bila tidak berhasil mencapai kesepakatan, membatalkan komitmen atau menyatakan tidak ada komitmen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.